jangan pandang diri sendiri. Karena kalau saudara dan pandang diri kita sendiri terus, kita akan gagal dan tidak maju-maju. Kalau kita pandang sekeliling situasi sekarang ini, kita akan tenggelam. Itu bukan urusanmu, ikutlah aku. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini ada banyak orang yang hidupnya banyak disita, dihabiskan untuk urusan yang tidak penting. Terlalu banyak mencampuri urusan orang lain. Ya, hal-hal yang tidak bermutu, yang tidak, katakanlah tidak menghasilkan apa-apa. Tapi orang senang melakukan hal yang seperti itu, mendengar hal yang seperti itu. Itu pun terjadi pada saat Petrus bersama dengan Tuhan Yesus berjalan dan di belakangnya ada si Yohanes murid yang lain. Dikatakan di situ, Petrus itu di dalam Yohanes pasal yang ke-21 itu dikatakan di situ Petrus bertanya waktu dia balik, dia tanya bagaimana dengan Yohanes matinya. Karena di dalam Yohanes 21 dikatakan itu bagaimana cara matinya nanti si Petrus. Tapi kalau kita baca Yohanes 21 ayat 22 dikatakan, jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebar kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Yohanes 21 ayat 22 dan 23. Dikatakan bahwa kita nggak bisa terus mengurusi kepentingan orang lain. Kita nggak bisa melakukan hal yang nggak penting. Maka Tuhan berkata itu bukan urusanmu. Jangan urusin hal yang nggak penting, nggak mutu. Kalau engkau ingin maju, kita mesti, saudara dan saya, mesti hanya memandang Yesus. Jangan melakukan urusan-urusan yang tidak bermutu. Nah, ini Petrus karena nanti dia akan tahu matinya seperti apa. Di dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, kalau aku menghendaki itu Yohanes gak mati, itu juga bukan urusanmu, hanya satu, engkau ikut aku saja. Petrus itu punya pengalaman-pengalaman yang sebetulnya tidak mengenakkan bagi dirinya sendiri. Nah, saudara dan saya hari ini diajar untuk saudara dan saya jangan pandang diri sendiri, pengalaman diri sendiri, kebisaan diri sendiri. Karena sekali waktu saudara dan saya akan gagal. Nah, di dalam firman Tuhan dikatakan, di dalam Lukas pasal yang ke-5, sekali waktu Petrus itu karena pekerjaannya nelayan. Dia cari ikan. Nelayan, tahu di mana ada ikan yang banyak, tahu di mana ada katakanlah badainya sedikit, bagaimana di situ dia tahulah tempat-tempat di mana dia dapat menghasilkan ikan yang banyak. Tapi malam hari itu semalam-malaman Petrus dan kawan-kawan tidak mendapatkan ikan seekor pun. Nah, hari ini kita mau belajar, kita nggak bisa hidup hanya berdasarkan pengalaman. Ada pepatah mengatakan pengalaman adalah guru yang paling baik. Itu belum tentu benar. Karena ada banyak orang yang berpengalaman pun banyak gagal di dalam hidupnya. Karena ada hal-hal di luar itu, di luar pengalaman itu yang membuat saudara dan saya tidak bisa mengandalkan pengalaman. Saya dulu hebat, saya dulu luar biasa, saya dulu dahsyat, itu dulu. Ada orang berkata saya dulu ngajar sekolah minggu berhasil, saya mimpin paduan suara berhasil, saya ini berkhotbah berhasil, mimpin youth berhasil, mimpin pemuda berhasil, mimpin perusahaan berhasil. Itu dulu pengalaman-pengalaman. Tapi di masa seperti sekarang ini, siapa yang mengira pandemi ini akan menghancur luluhkan, lantakkan pengalaman-pengalaman itu. Nah, jadi jangan pandang diri sendiri. Karena kalau saudara dan pandang diri kita sendiri terus, kita akan gagal dan tidak maju-maju. Nah, waktu itu Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau dapat ikan? Enggak, Tuhan.
Saya sudah semalam-malaman cari ikan tapi tidak dapat. Maka Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di tempat yang agak dalam. Petrus berkata, sudah semalam-malaman aku tidak dapat ikan. Dari pengalamanku, aku menjala ikan tidak dapat. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku mau melakukan. Nah, ini penting saudara. Kalau hanya berdasarkan pengalaman sekali waktu, kita akan mengalami kegagalan dan kegagalan. Maka waktu Petrus menebarkan jalannya, dia tarik jala itu. Berat sekali. Berat sekali. Di situ dia dapat ikan yang cukup banyak. Bahkan dikatakan jala itu hampir goyah. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada saudara dan saya sendiri khususnya. Kita tidak bisa hidup itu hanya berdasarkan pengalaman dan pengalaman. Di dalam Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-8, setelah itu ikan dipinggirkan, dia panggil orang-orang. Simon Petrus lalu pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Dia menyadari kadang-kadang saudara dan saya terlalu mengandalkan kemampuan kita. Terlalu mengandalkan bahwa saya mampu, saya bisa. Ada waktu titik tertentu di mana saudara dan saya itu membutuhkan Tuhan. Saudara dan saya membutuhkan pertolongan Tuhan sehebat apapun. Sehebat apapun. Pernah satu kali saya ngisi PA pendalaman Alkitab di satu perumahan begitu. Ya. Ada seorang pengacara yang bertanya kepada saya dan berkata kepada saya. Dia berkata, kalau saya tidak bekerja dengan keahlian saya, bagaimana saya bisa memberi makan anak istri saya? Saya harus bekerja. Saya berkata, betul Bapak harus bekerja. Betul Bapak harus cari nafkah dengan profesi Bapak sebagai pengacara. Tapi Bapak sekali waktu pasti menghadapi kasus di mana Bapak tidak bisa menyelesaikannya dengan baik, bukan? Dia berkata, betul saya hari ini sedang menghadapi kasus yang sudah lama tidak selesai-selesai. Maka saya berkata, itulah kita nggak bisa mengandalkan tentang pengalaman kita saja, pengalaman pribadi kita saja. Kita butuh pertolongan dari Tuhan. Dan selesai kita berdoa bersama-sama saya dengan pengacara itu. Dan gak berapa lama dia telepon saya. Benar Bapak, setelah saya berseru berdoa kepada Tuhan, mengakui bahwa saya butuh Tuhan, ternyata Tuhan menolong saya. Kasus yang saya tangani akhirnya selesai dan mendapatkan hasil yang luar biasa. Jadi kalau kita pandang diri sendiri, pengalaman diri sendiri, kita akan gagal dan tidak maju-maju. Kita butuh pengalaman dan disertai dengan Tuhan yang luar biasa itu. Nah, ikut Tuhan. Ikut Tuhan, jangan pandang diri sendiri. Yang kedua, jangan pandang sekeliling. Nah, ini sama dengan tadi. Petrus juga, pengalaman Petrus. Sekali waktu sedang ada angin badai gitu, mereka di dalam perahu. Wah, kencang banget, ada gelombang yang luar biasa. Luar biasa. Nah, Petrus itu adalah orang, sekali lagi saya katakan dia ada orang yang punya pengalaman yang luar biasa untuk menghadapi badai. Tapi saat itu sedemikian besarnya angin badai waktu itu. Dan di tengah-tengah situasi yang seperti itu, dia lihat Yesus berjalan di atas air. Dan waktu itu dia berkata, Tuhan, kalau itu engkau, biarlah engkau suruh aku untuk aku berjalan. Keluar dari perahu ini dan berjalan. Yesus berkata, keluar dari perahu dan jalan. Benar saudara-saudara. Wah, itu hebat, luar biasa. Berjalan di atas air. Itu Petrus, saudara-saudara sekalian. Waktu dia pandang Yesus, dia menikmati sesuatu yang luar biasa. Bisa berjalan di atas air, saudara-saudara sekalian. Coba bayangin kalau itu ada hamba Tuhan. Atau kita punya pengalaman berjalan di atas air. Wah, pasti satu hal yang heboh luar biasa. Tapi waktu dia melihat ke kanan dan ke kiri, ada sedemikian besar angin.
tiupan angin yang luar biasa. Dia mulai goyah, mulai bimbang. Imannya mulai goyah. Yang dia berkata, suruh aku untuk keluar dari perahu dan berjalan. Dia lihat. Dan di dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-30 di situ dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolong aku. Jadi kalau kita pandang sekeliling situasi sekarang ini, kita akan tenggelam. Kita nggak akan kuat karena situasi sekarang ini tidak mendukung untuk saudara dan saya bisa menyelesaikan persoalan pergumulan. Jadi nggak usah urusin urusan orang lain, nggak usah. Ada banyak orang terlalu urusin urusan orang lain, gitu. Lihat sekeliling, oh itu begini, oh ini begini, oh ini begini pengalaman ini begini. Kita akan tenggelam. Pandang Yesus saja. Karena apa? Kita tahu bahwa di dalam Tuhan itu ada sesuatu yang pasti Tuhan nyatakan luar biasa di dalam hidup kita. Kita hari-hari ini nggak bisa terus berpatokan pada pengalaman pribadi, memandang diri sendiri, mengatakan saya bisa. Nggak bisa seperti itu. Atau lihat kiri kanan sekeliling kita terlalu urusin urusan orang itu. Tidak usah urusin orang lain, kita terlalu kepo. Sampai sedetil-detilnya, bagaimana ini? Bagaimana orang itu bisa seperti itu? Dan lain sebagainya. Bukan itu saudara-saudara sekalian. Ya, kita mau pandang Yesus. Kalau kita pandang Yesus, kita akan terus maju. Kenapa? Ada jawaban, ada jalan keluar, ada kekuatan, ada pertolongan. Kalau kita pandang Yesus, kita nggak usah urusin orang lain, nggak usah kepo, terlalu detail kayak nenek-nenek aja, tanya terus. Kita nggak akan maju, bahkan kita akan tenggelam. Tapi kalau kita maju, pandang Yesus, ikut Yesus, nggak usah urusin urusan orang lain, karena itu bukan urusan kita. Kita akan menikmati sesuatu yang luar biasa. Nah saudara-saudara sekalian, ini perenungan ini untuk kita semuanya. Belajar seperti Petrus. Petrus pernah gagal. Bahkan bukan pernah, sering gagal. Tapi dari belajar dari kegagalan itu akhirnya kita bisa ngerti bahwa kalau kita hanya memandang Yesus, ikut Yesus, apapun yang terjadi itu pasti mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Itu bukan urusanmu, ikutlah aku. Sekali lagi, jangan pandang diri sendiri, jangan pandang sekeliling, tapi pandang Yesus. Maka kita akan menikmati perkara-perkara yang luar biasa di dalam hidup kita. Kiranya ini berkat untuk kita semuanya. Sekali lagi, mari saudara yang ada di rumah yang mendengarkan acara ini, mendengarkan renungan firman Tuhan ini, kita mau memandang Yesus, ikut Yesus. Karena apapun yang terjadi, kita pasti akan dibela oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menikmati perkara-perkara yang ajaib bersama Tuhan Yesus. Jangan urusan orang lain, karena itu bukan urusanmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Engkau telah memberi suatu perenungan firman-Mu yang bagi kami sangat luar biasa. Sekali waktu kami pernah gagal karena kami terlalu mengandalkan kekuatan kami, kebisaan kami, harta kami. Tapi hari ini Engkau mengajarkan kepada kami bahwa kami sekali waktu pasti membutuhkan pertolongan pribadi diri-Mu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami, mampukan kami ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.